Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 26 Juni 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Memiliki Empati Seperti Kristus. Firman Tuhan terambil dalam Ibrani 4 ayat 15 dan Matius 9 ayat 36. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, di dalam kehidupan ini, biarlah kami tidak hanya ingin diperhatikan, tapi kami belajar memperhatikan dan memiliki empati seperti Kristus kepada orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Dunia saat ini adalah dunia yang kekurangan empati. Coba perhatikan di handphone satu hari ini. Berapa banyak berita orang ribut di media sosial, komentar-komentar jahat, suami istri saling menyalahkan, atasan marah-marah kepada bawahan, anak melawan orang tua. Dunia kita hari ini kaya dengan teknologi, tapi miskin dengan empati. Kita cepat menghakimi, lambat mendengar. Kita jago memberi solusi, tapi gagal memberi kehadiran. Tahukah Bapak Ibu sekalian, salah satu gelar Yesus adalah imam besar. Imam zaman dulu tugasnya adalah membawa persembahan dan mengerti umatnya. Dalam Ibrani 4 ayat 15 berkata, imam besar kita Yesus dapat turut merasakan. Itu bahasa Yunani adalah sympateo, artinya empati. Hari ini Tuhan memanggil kita, jadilah gereja yang empati seperti aku. Apa itu ciri empati Kristus dari firman Tuhan? Empati Kristus adalah melihat dulu sebelum berkata. Matius 9 ayat 36 dikatakan, melihat orang banyak itu tergeraklah hatinya. Empati selalu dimulai dari mata. Yesus tidak lewat begitu saja. Dia melihat, dia memperhatikan kerumunan orang. Kelihatan capek, lelah, bingung, seperti domba tanpa gembala. Kita sering terbalik, langsung berkata tanpa melihat. Anak pulang nilai jelek, langsung marah-marah. Suami pulang diam, langsung nuduh, selingkuh ya. Teman gereja tidak datang ibadah, langsung bilang, sudah mundur iman ya. Empati Kristus mengajar kita, rem dahulu mulut, buka dulu matamu, tanya dalam hati, orang ini sedang bergumul apa? Amsal 18 ayat 13 berkata, jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaan. Empati Kristus adalah tergerak hatinya, bukan hanya pikirannya. Matius 9 ayat 36 dikatakan, Alkitab memakai kata tergeraklah hatinya. Bahasa Yunaninya disebut dengan seplak somai, yaitu isi perutnya terbolak-balik. Itu empati level dalam, bukan kasihan dari jauh. Tapi sakitnya dia menjadi sakitku juga. Contoh dalam Yohanes 11, Yesus menangis di kubur Lazarus. Yohanes 11 ayat 35. Padahal dia tahu 5 menit lagi dia akan bangkitkan Lazarus. Dia bisa berkata, sabar ya, nanti bangkit kok. Tapi dia memilih menangis dulu bersama Maria dan Marta. Empati Kristus itu ikut masuk ke lumpur, bukan berdiri di atas mimbar memberi nasihat, bukan cuma transfer uang, tapi duduk diam, memeluk, bilang, katakan, aku mengerti ini adalah berat. Bapak Ibu, dunia butuh orang yang isi perutnya tergerak, bukan orang yang jempolnya bergerak. Kasih emoji sedih di WhatsApp. Empati Kristus adalah bertindak, bukan cuma merasa. Dalam Matius 14 dikatakan, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia menyembuhkan mereka. Empati tanpa tindakan itu hanya kasihan, tetapi empati Kristus selalu berujung tindakan. Dia melihat, dia tergerak, dia sembuhkan, dia beri makan, dia jamah. Empati kita sering mentok di aku turut prihatin. Padahal dalam Yakobus 2 ayat 16 dikatakan, jika seorang berkata, pergilah dengan selamat, kehangatan dan kenyang, tetapi ia tidak memberikan apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Tindakan empati bisa kecil,
bawakan makanan untuk teman yang berduka, jemput anak tetangga ke sekolah saat ortunya sakit, telepon teman yang tiga minggu tidak ke gereja, cuma untuk bertanya, kamu baik-baik saja? Apa aplikasinya? Latihanlah empati pada hari ini. Yang satu adalah diam dan dengar dulu. Sebelum memberi nasihat, kasih 5 menit penuh untuk dengar. Tatap matanya, jangan pegang handphone, jangan potong. Yakobus 1:19 berkata, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Kadang orang tidak butuh solusi, dia butuh didengar. Kedua, dirasakan, bukan dihakimi. Kalimat ganti, seharusnya kamu, jadi pasti berat ya rasanya. Ganti, kamu kurang beriman, menjadi aku di sini bersama kamu. Ingat, Ibrani 4:15, Yesus tidak berkata, kamu lemah, sana bertobat. Dia berkata, aku turut merasakan kelemahanmu. Yang ketiga, doakan dan datang. Empati Kristus selalu membawa kepada Bapa. Setelah mendengar, ia bertanya, boleh aku doakan kamu sekarang? Dan kalau bisa, datang, hadir fisik, melayat, jenguk rumah sakit, antar jemput. Kehadiran itu adalah hadiah yang nyata. Yang ketiga adalah tes kejujuran. Minggu ini siapa satu orang di sekitar saudara-saudara sebagai domba yang tercerai-berai? Suami yang capek kerja, anak yang dibully, janda yang ada di gereja. Itu ladang empati kita. Maukah kita berdoa menjadi wajah Yesus, melihat seperti Yesus? Bapak Ibu, dunia tidak butuh gereja yang paling benar teologianya. Dunia butuh gereja yang paling mirip Yesus. Dan Yesus paling mirip ketika dia berempati. Ingat, kita tidak bisa memberi apa yang kita tidak punya. Mau empati seperti Kristus, dekat dulu dengan Kristus. Tiap pagi berkata, Tuhan, ajari aku melihat orang seperti Engkau melihat mereka. Lalu tayangkan doa dengan berkata, Tuhan Yesus, imam besar kami, ampuni kami yang sering terlalu cepat menghakimi dan terlalu lambat mengasihi. Pecahkan hati kami yang keras, seperti hatimu yang tergerak oleh belas kasihan. Ajari kami diam, dengar, rasakan, dan datang seperti Engkau. Pakai tangan kami untuk menyembuhkan, telinga kami untuk mendengar, dan air mata kami untuk ikut menangis bersama. Jadikan wajahmu di rumah, di kantor, dan di gereja ini. Katakan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ayat apa yang menjadi mengenakan yang menutup renungan ini? Kolose 3:12, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Hari ini mari kita berpakaian empati, bukan berpakaian mewah barang-barang branded. Beralaskan kaki kerelaan untuk datang, tidak hanya berbicara kepada orang-orang yang membutuhkan, bukan memakai sepatu yang mahal dan bermerek, lalu kita bangga-banggakan kepada orang lain. Yesus tidak membutuhkan orang yang membanggakan kebaikannya, tapi Yesus membutuhkan orang-orang yang bisa menyalurkan kebaikan Kristus itu lewat kehidupanmu. Dengan demikian, sahabat seperjalanan, engkau akan memiliki empati seperti Kristus. Shalom, mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat memiliki empati seperti Kristus. Bergeraklah, berkaryalah untuk kemuliaan Allah. Tuhan memberkati.